Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal ya yang sudah kalian kerjakan. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Soal yang nomor 1. Seorang siswa menaiki sepeda dari rumahnya melaju ke arah timur sejauh 45 km. Ya. Selanjutnya dia kembali ke rumah dengan melewati jalur yang sama. Ya. Ke arah timur 40 km, kembali ke rumah dengan melewati jalur yang sama. Berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh siswa tersebut? Ya. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi dia bergerak ke arah timur ya. Sejauh 45 km. Ya. Kemudian dia kembali ke rumah dengan jalur yang sama. Dia balik lagi ke sini. Ya, dia pulang lagi. Nah, berapa jarak dan perpindahan? Masih ingat? Jarak itu sama dengan apa? Panjang lintasan. Ya, jarak itu sama dengan panjang lintasan. Ya, panjang lintasannya ya 45 gitu kan. Jadi jarak itu sama dengan 45 ditambah 5, berarti jaraknya 90 km. Ya. Kalau perpindahan itu namanya pindah. Kalau pindah itu kan lihat posisi awal dengan posisi akhir. Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Berarti ada jarak nggak deh? Ya tidak ada, berarti perpindahannya no. Gitu. Pembahasan yang nomor 2. Seorang siswa berjalan 6 meter ke timur dalam waktu 2 detik, lalu berbelok ke utara sejauh 8 meter selama 3 detik. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Ini kita gambarkan ke timur, ya. Ke timur gitu ya. Dia berapa nih? 6 meter. 6 meter ke timur. Ya. Kemudian ke arah utara. Ya, ke arah utara dia 8 meter. Ya. Ini S-nya, ini waktunya. Waktunya selama 2 detik. Ya, ini S-nya. 2 detik itu sama dengan untuk T-nya. Ya. Nah, udah, kalau ditanya kelajuan rata-rata, kelajuan itu menggunakan apa? Ya, kelajuan itu kita menggunakan jarak. Ya. Jarak dibagi waktu. Ya. S dibagi T gitu ya. Nah, jaraknya berapa? Kalau kamu mau cari satu-satu boleh ya. 6 dibagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Kemudian ditambahkan cari rata-ratanya juga boleh ya. Nah, sekarang ini kamu tinggal disatukan aja atau tinggal dijumlahkan saja gitu ya. S-nya itu berarti dari ujung sini ya ke sini, berarti 6 ditambah 8 gitu ya. 6 ditambah 8 dibagi 2, kok 3 ya, maaf, ini 3 detik ya. 3 detik tambah 2 detik, tambah 3 detik ya, berarti kelajuannya sama dengan berapa? 14 dibagi 5 berapa? 2,8 ya, meter per gitu. Ya, kalau kecepatan itu sama dengan
perpindahan dibagi waktu. Kalau masalah simbol sama ya, dia S per T juga sama ya, tinggal kita pengertian aja perpindahan. Kalau perpindahan dia bisa kita lihat ya, posisi awal dengan posisi akhir gitu. Nah berarti dia pindah sini nih dari S ya, dia pindah oke, posisi awal. Nah ini, nah kita cari sisi miringnya. Nah berarti kita cari perpindahan. Perpindahannya berapa? Miss hitung di sini ya. Cari di sini perpindahannya. Berarti perpindahannya berapa? Kalau misalkan Miss tulis sini A, B, C. Berarti AC kuadrat, pakai Pitagoras kita ya. Sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Berarti AB kuadrat itu sama dengan AB itu 6 ya. Dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya, berarti AB kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100 ya. Berarti AB adalah akar dari 100 itu berapa? Iya 10 meter. Nah, berarti perpindahannya sekarang 10, berarti kecepatan sama dengan 10 dibagi waktunya tetap 2 tambah 3 ya. Waktunya tetap 2 tambah 3, 5 gitu. Berarti 2 meter per sekon gitu hasilnya ya. Nomor 3, Ade mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh Ade selama 1 menit? Kita tulis diketahuinya ya, diketahuinya V-nya itu 45 km per jam ya. Kemudian waktunya ya, T-nya itu 1 menit. Nah, yang ditanya adalah S jaraknya ya, space jarak itu ya, ditanya itu adalah S ya. Nah sekarang kita konversi dulu karena ini kilometer, ini jam, ini menit gitu ya, ini beda-beda ya, kasih konversi dulu gitu ya. Kita konversi aja. Cara mengkonversi 45 km per jam, perhatikan ya, kilometer per jam. Berarti kilometer per meter dikali 1000, jadi 45.000 dibagi, ini meter ya, jam jadi detik, 1 jam 3600. Beres banget ininya ya. Tinggal kita sederhanakan ya, kita hitung berapa kira-kira. Ada yang bisa? Iya ya. Kita coba, kita sederhanakan boleh ya, 400 berapa kalau kita langsung bagi aja, dia 12 ya, 12 3 kali 36 ya 12,5 meter per sekon ya. Nah ini kecepatannya. Kemudian ini untuk V-nya ya. Kemudian kalau untuk T-nya 1 menit itu kita jadikan detik ya, kita jadikan sekon, berarti 1 menit 60 detik atau 60 sekon ya. Baru kita bisa mencari S sama dengan apa rumusnya, V dikali T ya. Berarti 12,5 meter per sekon dikali 60 sekon. Oke. Berarti berapa nih? 12,5 maaf, 12,5 dikali 60 adalah 750 meter. Oke. Jaraknya. Berikutnya
sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut kurang dengan kecepatan. Nah, ini tadi ya. S-nya 20 km, T-nya 30 menit. Ya, berarti V-nya berapa? Jadi kilometer dengan menitnya harus salah satu harus dirubah dulu ya. Atau mau ini jadi meter, ini jadi detik boleh, atau jadi kilometer per jam juga boleh ya. Kalau ini jadi jam berarti 60, kok 60, maaf, berapa jam? 30 menit. 30 menit itu adalah setengah jam ya. 30 itu setengah jam, berarti V sama dengan S dibagi T ya. S itu 20 km, ini setengah jam, berarti sama dengan 20 dikali 2, jadi 40 km per jam ya. Nah, jadi pasangannya gitu ya, kilometer per jam atau meter per detik ya. Nah, ini dilihat ya. Kalau kita lihat kalau jadi meter per detik berapa nih hasilnya? Kita lihat S-nya V, S-nya langsung ya. 20 kali 1000 ya, berarti 20.000 meter dibagi 30 menit itu berapa detik? 30 kali 60 gitu ya. Nah, berarti 20.000 meter dibagi 1.800 detik ya. Ini sama aja dengan kalau dibuat apa namanya, kilometer per jam ya. Kalau kita mau hitung juga sama gitu ya. Itu 200 dibagi 811 ya. Ini 11,11 meter per skor gitu ya. Ini 40, ini 11, sama. Silakan kalau kamu mau coba juga, kamu coba boleh. Misalnya aku mau coba, bener nggak 40 km per jam itu kalau dirubah jadi meter per detik hasilnya sama. Kita coba ya. Jadi kan ini 40.000 dibagi 3.600, ini meter, ini jadi detik ya. Nolnya kita coret ya, kita sederhanakan bagi 2, ini bagi 2 20, ini bagi 2 18, sama lah 20 bagi 18 ya. 200 maksudnya, ini ada 0 1 ya. Ini bagi 2 200 sama 290, hasilnya sama dengan ini gitu ya. Jadi tergantung dari, kalau soal esai seperti ini ya boleh kamu bentuk kilometer per jam boleh, meter per detik boleh. Tapi kalau pilihan ganda kamu lihat gitu, dia bentuknya apa, kilometer per jam atau meter per detik gitu ya. Selanjutnya, sebuah truk yang mula-mula diam 5 detik kemudian kecepatannya berubah menjadi 6 meter per detik. Percepatannya berapa? Nah, ini yang diketahui ya. Diketahuinya di sini kecepatan awalnya mula-mula diam 0. Nah, ya, kecepatan awalnya 5 detik kemudian berarti pada waktu T-nya 5 detik ya. Kecepatannya menjadi, kecepatan akhirnya menjadi 6 meter per detik. Nah, berarti ini apa nih? GL B. Yang ditanya apa? A, maaf. Yang ditanya A, percepatannya berapa? Ya. Yang ditanya A. Nah, kita lihat ini kamu menggunakan rumus GLBB. Tahu dari mana, Miss? Nah, lihat ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada percepatan yang ditanyakan. Ini namanya ciri khas dari GLBB. Ya. Nah, udah kita pakai rumus GLBB, berarti VT sama dengan V0 ditambah A kali T gitu ya. VT-nya 6, V0-nya 0 ditambah A-nya yang ditanya, T-nya 5. Berarti 6 sama dengan 5A. Ya. Berarti A-nya sama dengan berapa?
Nah, kita tulis A sama dengan 6 per 5 ya. Berarti 6 bagi 5 berapa? Iya, 1,2 meter per S pangkat 2 gitu ya. Di rumus-rumus GLBB kamu lihat yang mana yang sesuai, yang mana yang bisa dipakai ya, sesuai dengan apa yang diketahuinya. Nah, berikutnya diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Benda ini kemudian mengalami pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per detik. Ya. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuh dalam waktu 2 detik. Jadi kita lihat di sini diketahui kecepatannya itu 5. Ya. Benda ini kemudian mengalami pertambahan kecepatan atau percepatan. Berarti pertambahan kecepatan itu sama dengan A, 2 meter per sekon tiap detiknya, tambahin kuadrat gitu. Ininya betul ya. Ya, ini percepatannya berarti 2 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh, hitunglah berapa kecepatan dan jarak. Nah, pada saat T-nya 2 detik. Berarti yang ditanya adalah V dan S. Ya. Ini VT-nya, ya ini V0 ya. Gitu. Karena percepatan berarti dari 5 menjadi berapa nanti gitu ya. Nah, kita lihat, kita hitung VT. VT sama dengan V0 tambah A kali T ya. Berarti VT sama dengan V0 nya 5 ditambah A nya 2, T nya 2. Berarti VT, Miss tekankan lagi, jangan lupa ini perkalian dulu ya. Berarti 5 ditambah 4, berarti VT nya sama dengan 9 meter per sekon ya. Nah, kemudian baru kita cari S nya ya. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2 ya. Berarti S sama dengan V0 nya 5 kali 2 ditambah setengah A nya 2, T nya 2 ya. Bisa coba sini ya, karena ini menyelesaikan gini ya, diselesaikan gitu ya. Baru nanti ini 5 dengan 2 karena perkalian 5 kali 2 10 ditambah 4 gitu ya, karena kan sudah aktivitasnya sama dengan 10 tambah 4 14 meter gitu ya. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajari dengan baik. Selamat belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.